Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Aryo dan di sini aku akan menjadi tentor kalian untuk persiapan UTS Fisika Dasar 2. Oke, di sini kita langsung masuk ke soal yang pertama. Lihatlah gambar di bawah. Hitunglah yang pertama kuat medan listrik. Oke. Nah, di sini di soal kita diketahui kalau misalkan di sini ada dua muatan. Yang pertama adalah muatan positif, besarnya adalah 2 kali 10 pangkat min 8 kolom, dan yang kedua itu adalah muatan negatif, besarnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 8 kolom. Nah, di sini untuk yang pertama, kita diminta untuk mencari kuat medan listrik di titik P, di mana titik P itu jaraknya adalah 5 cm dari muatan pertama dan 5 cm pula dari muatan kedua. Sebagaimana dengan rumusnya, E sama dengan KQ per R. Nah, KQ per R ini saja kita gunakan kalau misalkan di situ hanya ada satu muatan. Tapi konteksnya di sini adalah ada dua muatan, makanya kita menggunakan simbol sigma. Pokoknya secara konsep, apabila di situ ada lebih dari satu muatan, maka kalian bisa gunakan sigma. Oke, lanjut. E di titik P sama dengan sigma kaki per R kuadrat. Sama dengan, nah di sini aku keluarin K per R kuadratnya. Kenapa aku keluarin? Karena nilai K maupun R kuadrat itu sama aja. Baik dia terhadap muatan pertama maupun terhadap muatan kedua. Nilai K itu sendiri adalah 9 kali 10 pangkat 9 dan nilai R-nya itu adalah 5 cm. Kita konversi ke meter, itu artinya 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Makanya di sini aku tulis demikian dan jangan lupa dikuadratkan. Nah, setelah itu kita kalikan dengan sigma dari Q-nya. Dimana untuk Q1 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 8 dan yang kedua itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 8. Nah, di sini mungkin ada di antara kalian yang nanya, kenapa di sini yang kita pakai itu tandanya plus, sedangkan di sini itu negatif. Nah, teman-teman bisa buka catatan fisika dasar teman-teman lagi tentang besaran skalar dan besaran vektor. Jadi ada dua jenis besaran. Yang pertama itu skalar, yang kedua itu vektor. Besaran skalar adalah besaran yang tidak mempertimbangkan arah, sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempertimbangkan arah. Nah, kalau di listrik statis ini yang merupakan besaran skalar itu adalah V atau beda potensial. Sedangkan yang merupakan besaran vektor itu adalah F atau gaya, dan juga E, medan magnet. Karena F dan E itu adalah besaran vektor, artinya kita perlu mempertimbangkan arahnya. Nah, di sini teman-teman mungkin masih ingat dulu itu kalau muatan positif, dia itu medannya arahnya keluar. Sedangkan kalau dia itu muatannya itu adalah negatif, medannya itu justru ke dalam. Nah, masih ingat kan ya? Oke, maaf ya kalau gambarnya kurang bagus. Oke, nah di sini kita diketahui kalau misalkan yang muatan pertama ini adalah muatan positif, sedangkan muatan yang kedua itu adalah muatan negatif. Itu artinya terjadi hubungan medan magnetik seperti ini. Jadi dia itu arahnya keluar ke sini dan yang tadinya ke sini bakal mengarah ke sini, yang ini mengarah ke sini. Arahnya ke kanan semuanya. Nah, arahnya seperti ini. Sama seperti ini, kalau misalkan di kedua muatan yang berbeda ini didekatkan, maka arahnya bakal berubah jadi seperti ini. Yang ini mendekati ke sini, yang ini mendekati ke sini, yang ini mendekati ke sini. Ini sini. Oke, itu analogi aja untuk mempermudah pemahaman. Nah, di sini konteksnya untuk soal A, itu kita ada muatan yang dia itu lokasinya ada di titik P. Kita asumsikan di situ adalah muatan positif yang ada di sini. Nah, muatan positif itu kan memancar keluar ya untuk medannya. Dia mengarah ke sini, mengarah ke sini, ke sini, ke sini. Kebetulan di sini juga ada muatan negatif. Itu artinya dia bakal mengarah ke sana. Mengarah ke sana, dan juga ke sana. Dan di sini itu ada muatan positif. Positif ketemu positif, itu hasilnya adalah tolak menolak. Sehingga di situ karena
oleh penyebab dari muatan di sebelah kiri itu positif dan muatan sebelah kanan itu negatif, dia itu bakal ditolak oleh muatan di sebelah kirinya dan ditarik oleh muatan sebelah kanannya. Artinya apa? Artinya adalah dia bakal arahnya itu dia bakal mengarah ke kanan. Baik itu karena muatan pertama maupun karena muatan kedua. Oleh karena itu kita menggunakan tanda plus. Oke, habis itu langsung kita lakuin operasi matematika biasa. K per R kuadrat dikaliin Q1 plus Q2. Hasil akhirnya adalah 2,52 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Itu artinya dapat kita simpulkan untuk jawaban dari 1A ini adalah sebesar 2,52 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Oke, itu untuk yang A. Kemudian yang B, gaya pada muatan 4 kali 10 pangkat min 8 kolom yang berada pada titik P. Oke, di sini aku hapus ya. Di sini aku hapus dulu. Aku hapus. Oke, di sini diasumsikan kalau di tengah di titik P itu ada muatan negatif sebesar minus 4 kali 10 pangkat minus 8 kolom. Nah, berapa besar gaya yang dialami oleh muatan ini yang berada pada titik P, di mana titik P ini yaitu berlokasi 5 cm dari muatan pertama dan muatan kedua. Nah, sesuai sama rumusnya, F sama dengan K kiki per R kuadrat, dan di sini karena ada dua muatan, jangan lupakan tanda sigma. Sigma K kiki per R kuadrat sama dengan KQA QB per R1 kuadrat plus KQA QC per R2 kuadrat. Di situ aku udah kasih penjelasan juga QA apa, QB apa, QC apa. Jadi QA itu adalah yang di sini, kemudian QB itu adalah yang di kiri ini, dan QC itu adalah yang di kanan ini. Nah, di sini kita mengetahui kalau nilai K, Q, dan R baik terhadap muatan yang sebelah kanan maupun terhadap muatan yang sebelah kiri itu nilainya sama aja. K, Q, A per R itu nilainya sama. Itu artinya kita bisa pakai sifat distributif sama seperti yang pertama tadi, kayak yang soal A. Di sini bisa kita keluarin K, Q, A per R kuadrat dikalikan dalam kurung QB plus QC. Di mana QB adalah yang ini, QC adalah yang ini. Nah, di sini kita pakai penjumlahan. Kenapa penjumlahan? Nah, di sini kan dia itu negatif ya. Negatif ketemu negatif, dia itu bakal tolak menolak. Jadi F F antara muatan yang QB dengan QC itu adalah tolak menolak, sedangkan F antara QB dengan QA itu adalah tarik menarik. Kenapa tarik menarik? Karena dia itu positif. Ini kan positif ya. Nah, makanya baik dia karena muatan B maupun karena muatan C, dia itu akan bergerak ke kiri. Itu artinya di sini yang kita gunakan adalah tanda positif. Lalu kita lakukan operasi matematika seperti biasa, kaki Q per R kuadrat, sigma kaki Q per R kuadrat, dan hasilnya adalah minus 10,08 kali 10 pangkat min 3 Newton. Atau bisa kita sebut sebagai min 10,08 mili Newton, di mana mili itu artinya adalah 10 pangkat min 3. Dan tanda negatif di sini menandakan bahwa dia itu bakal bergerak ke kiri. Nah, ini kan bergerak ke kiri. Kalau ke kanan berarti positif. Itu sebenarnya hanya kesepakatan aja. Oke, itu adalah hasilnya yaitu min 10,08 mili Newton dan akan bergerak ke kiri. Itu untuk soal B, dan sekarang soal C. Di mana letak titik dengan kuat medan sama dengan 0. Nah, di sini aku kasih teman-teman clue. Di mana clue ini aku harap bisa mempermudah teman-teman. Jadi prinsipnya sederhana itu kayak gini. Kalau misalkan di sini ada muatan positif sama positif, sama kemungkinan kedua di sini negatif atau positif. Misalkan ada soal, ini beda ya. Misalkan ada soal untuk menentukan lokasi di mana dia itu medannya itu sama dengan 0. Kalau misalkan dia itu positif sama positif atau negatif sama negatif, maka posisinya itu pasti ada di tengahnya. Medan yang sama dengan 0 itu pasti ada di tengahnya, di antara kedua muatan itu. Tapi, kalau misalkan dia itu berbeda kayak gini, negatif sama positif, maka yang posisi di mana medannya itu sama dengan 0 adalah di luar areanya, bukan di tengahnya. Tapi, itu mendekati sama muatan yang terkecil. Aku misalnya gini,
Yang muatan negatif dia cuma 2 kolom, sedangkan yang positif itu dia 9 kolom. Itu artinya posisinya itu nanti bakal ada di sini. Begitupun sebaliknya. Oke, aku hapus dulu biar enak ngejelasinnya lagi. Oke, udah paham kan ya untuk yang clue-cluenya itu? Sekarang kita langsung ke soalnya. Nah, di sini kita ditanya di mana letak titik dengan kuat medan sama dengan nol. Di soal kan di awal dikasih tahu kalau misalkan yang pertama itu 2 kali 10 pangkat min 8, terus yang muatan berikutnya itu adalah negatif 5 kali 10 pangkat min 8. Nah, kan beda nih, satu positif, satu negatif. Itu artinya di luar, antara di sini atau di sini. Nah, teman-teman bisa cari tahu nih, kayak yang tadi aku jelasin. 2 sama 5, kira-kira kecilan yang mana? Kecilan 2. Nah, artinya posisinya ada di sebelah sini. Nah, kita udah tahu posisinya ada di sini. Nah, untuk mencari nilai nilai di sini itu berapa, kita asumsikan sama suatu variabel, di mana variabel itu aku sebut dengan variabel P. Sesuai sama rumusnya, E sama dengan sigma KQ per R kuadrat sama dengan K kali sigma Q per R kuadrat. Ini dikeluarin karena K itu nilainya selalu sama, konstan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Q per R kuadrat untuk yang pertama dan kedua itu beda. Untuk yang pertama itu antara si X ini dengan min 5 kali 10 pangkat min 8. Jaraknya adalah P ditambah 10 cm, di mana 10 cm itu adalah 0,1. Sedangkan jaraknya dengan muatan yang ini, dengan muatan 2 kali 10 pangkat min 8 itu hanya P. Makanya di sini aku hanya tulis P. Dan hasil akhirnya itu adalah seperti ini. Nah, habis itu di sini kan kita cari ya, di mana lokasi di mana si E-nya itu sama dengan 0. E-nya bisa kita langsung sama dengan kan 0, sama dengan hasilnya kita tulis ulang seperti yang di atas ini, ditulis di sini, kemudian kita kaliin satu-satu, hasilnya seperti ini. Nah, yang bagian ini kita pindah ruaskan ke area kiri. Itu bakal menjadi kayak gini, dan kita akhirnya dapat persamaan kuadratnya. Itu adalah 270P kuadrat min 36P min 1,8 sama dengan 0. Tinggal kita cari akar-akarnya, di mana akar-akarnya P1 adalah 0,172 meter dan P2 adalah 0, min 0,039 meter. Karena jarak itu tidak mungkin negatif, makanya yang kita pakai itu adalah yang ini, 0,172 meter. Sehingga jawabannya adalah lokasinya itu adalah sejauh P meter dari 2 kali 10 di samping kiri muatan 2 kali 10 pangkat min 8, di mana P itu sendiri bernilai 0,172 meter. Itulah jawabannya. Oke, langsung kita masuk ke soal nomor 2. Jika diketahui V yang mengalir dari ujung kiri ke ujung kanan itu adalah 73 volt, hitunglah. Nah, yang pertama kita diminta untuk mencari hambatan penggantinya. Kalau misalkan ada soal kayak gini, probabilitasnya itu hanya 2. Teman-teman bisa ngerjain pakai cara jembatan Waiting Stone, pakai konsep jembatan Waiting Stone, atau yang kedua, itu adalah konsep dari rangkaian delta, rangkaian dari delta star. Nah, udah aku jelasin lebih lanjut di sini. Alasan-alasan kita harus pakai Wheatstone itu kapan dan kapan kita harus pakai Delta Star. Jadi kita harus pakai Wheatstone ketika perkalian silang antara ini dengan ini dan ini dengan ini itu sama. Jadi kalau 4 kali 2 itu sama dengan 3 kali 6, artinya kita pakai konsep dari jembatan Wheatstone. Tapi kalau hasilnya itu beda, kita bisa pakai konsep dari rangkaian Delta Star. Oke, kita langsung coba kaliin. 4 kali 2 itu adalah 8, kemudian 6 kali 3 itu adalah 18. Ini kan beda ya. Kalau 8 itu tidak sama dengan 18. Nah, kalau beda, artinya kita nggak bisa pakai konsep Wheatstone, jembatan Wheatstone. Kita harus pakai konsep dari rangkaian Delta Star. Nah, aku pengen jelasin juga perbedaan Wheatstone sama Delta Star. Jadi kalau Wheatstone dia menyatakan kalau misalkan konsep dari jembatan Wheatstone ini berlaku, maka arus yang mengalir di tengah ini, yaitu yang ada hambatan 2 ohm ini, nilai I-nya sama dengan 0 ampere. Sedangkan kalau misalkan kita pakai konsep dari rangkaian Delta Star, yang mengalir di tengah ini bukan 0 ampere lagi, tapi memiliki suatu nilai. Nah, oleh sebab itu, itulah yang kita cari, nilai I-nya. Oke, habis itu kalau misalkan kita udah sepakat, oh ini nggak bisa pakai Wheatstone, artinya kita pakai Delta Star. Oke, tahapan pertama itu kalian perlu bikin hambatan-hambatan permisalan.
aku sebut ini hambatan-hambatan permisalan, yaitu RA, RB, dan juga RC. Di mana RA itu adalah hasil perkalian antara 4 kali 6 sebagai pembilangnya, dibagi dengan penjumlahan antara 4, 6, dan juga 2. Nah, kalau kalian bingung 4, 6, dan 2 itu dari mana, itu dari sini. 4 ini, 6 itu sini, 2 itu sini. Nah, terus teman-teman mungkin ada yang bingung, Mas ini kenapa 4 kali 6, terus ini 6 kali 2, ini 4 kali 2, sedangkan yang bawahnya sama-sama semua 4 tambah 6 tambah 2, baik RA, RB, RC. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan nyari RA untuk pembilangnya itu, teman-teman lihat hambatan yang menghimpit dia. Jadi ini kan dihimpit sama 4 ohm sama 6 ohm ya. Nah, makanya dia 4 kali 6. Begitupun dengan RB. RB dihimpit sama 6 ohm dan juga 2 ohm. Makanya dia 6 kali 2. Nah, yang RC juga kayak gitu. Dia dihimpit sama 4 ohm dan 2 ohm. Makanya dia 4 kali 2. Oke, RA, RB, RC kita udah dapat hasilnya 2 ohm, 1 ohm, dan 2 per 3 ohm. Sehingga kita bisa langsung bikin untuk rangkaian barunya itu seperti ini. Dan ini pasti udah jelas ya, teman-teman pasti udah paham juga untuk kayak gini pasti dirangkai secara seri, nanti tinggal jumlahkan aja untuk hambatan penggantinya. Ini juga seri, dijumlahkan aja untuk hambatan penggantinya. Nah, hasil hambatan pengganti untuk rangkaian seri pertama sama rangkaian seri kedua itu kita perlu hubungkan secara paralel. Itu artinya kita bisa cari caranya itu seperti ini. 1 per R paralel sama dengan 1 per R seri 1 ditambah 1 per R seri 2. Sehingga hasilnya adalah 20 per 33. Dan jangan lupa dibalik, karena ini kan masih 1 per R paralel ya. Sehingga R paralelnya adalah 33 per 20. Nah, itu adalah R paralel. R paralel itu adalah hasil untuk yang sini. Nah, yang ini akan kita hubungkan dengan yang ini, yaitu dihubungkan secara seri, sehingga cukup kita jumlahkan aja R paralel ditambah sama RA, dan hasilnya adalah 3,65 ohm. Itu adalah untuk hambatan penggantinya. Sedangkan untuk kuat arusnya, itu kita ketahui dari rumus V per R. V tadi diketahui di soal itu 73 volt, di mana pada rangkaian ini voltasenya ada 73 volt, sedangkan untuk hambatannya, hambatan penggantinya itu adalah 3,65 ohm, sehingga 73 per 3,65 itu adalah 20 ampere. Oke deh, udah selesai untuk nomor 2. Sekarang kita masuk nomor 3. Nah, di sini mungkin agak jelimet ya ngelihat ininya, untuk lihat rangkaiannya, nanti kita bakal berusaha untuk sederhanakan. Bila titik A dan B dihubungkan dengan gagal AC dengan voltasenya, itu adalah 120 volt, tentukan yang pertama adalah besar beda potensial pada kapasitor 1. Nah, di sini aku udah mencatat, ada yang buat catatan, aku udah bikin note terkait dengan nilai Q dan V untuk rangkaian seri dan paralel, mana yang sama dan mana juga yang beda. Nah, dalam konteks studi kasus yang di atas itu, besarnya beda potensial pada kapasitor 1 dan kapasitor 2 itu nilainya itu sama, teman-teman. Kenapa? Karena kedua kapasitor tersebut disusun secara paralel. Nah, untuk mempermudah perhitungan, di sini aku klasifikasiin menjadi 3 area. Area 1, area 2, dan area 3. Di mana untuk gambar yang menunjukkan area 1, 2, dan 3 itu masing-masing merupakan rangkaian paralel. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini C6 dan C5 dihubungkan secara paralel. 3 dan 4 juga begitu. 1 dan 2 juga kayak gitu. Tapi, apabila nilai kapasitansi dari masing-masing area sudah kita gabungkan, maka kita bakal dapat melakukan perhitungan untuk rangkaian serinya. Itu artinya kayak gini. Jadi kalau misalkan dia itu teman-teman udah cari kapasitansi pengganti untuk yang di sini, terus kapasitansi pengganti untuk yang di sini, kapasitansi pengganti untuk yang di sini, artinya pola hubungan rangkaiannya itu jadi lebih sederhana. Jadi kayak gini. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kayak gini itu kan artinya seri, bukan paralel lagi. Oke. Nah, di sini aku udah tulisin juga untuk C1 sampai C6 itu masing-masing nilai kapasitansinya berapa aja. Nah, di sini yang ditanya adalah besarnya beda potensial pada C1. Nah, untuk mencari nilai V pada kapasitor 1, kita perlu tahu dulu kapasitansi C1 dan juga muatan pada C1 atau Q-nya. Nah, di sini untuk nilai C1 itu sendiri kita udah tahu, yaitu 10 mikrofarad. Yang kita cari sekarang itu hanya Q-nya aja. Di mana Q bisa kita ketahui dari hasil perkalian antara C total dengan V. V-nya udah kita ketahui ternyata 120 volt di awal. Nih, ntar aku tunjukin. Nah, ini kan 120 volt. Sekarang kita tinggal cari C totalnya aja.
Nah, cara nyarinya itu gimana? Nah, untuk mempermudah, tadi itu aku udah klasifikasiin area 1, 2, dan juga 3. Nah, di sini untuk C paralel 1 itu adalah penjumlahan antara C5 dan C6. 5 dan 6 tinggal dijumlahin aja. Yang 2 juga kayak itu, 3 sama 4 dijumlahin aja. Yang 3 juga kayak itu, 2 dan 1 dijumlahin aja. Kenapa dijumlahin aja? Nah, teman-teman nanti bisa lihat penjelasan di bagian note. Oke, nah di sini kenapa dijumlahin? Karena dia itu dihubungkan secara paralel ya teman-teman. Jadi kalau misalkan paralel, dia langsung dijumlahin. Jadi bedanya C sama bedanya Q, Q itu kalau misalkan di rangkaian seri nilainya itu sama. Tapi kalau di rangkaian paralel itu nilainya beda. Sedangkan C, kalau di rangkaian paralel itu nilainya sama. Sedangkan kalau di seri itu nilainya baru beda. Nah, di sini kita udah tahu C paralel untuk yang area 1, 2, dan 3 masing-masing itu berapa. Sekarang kita langsung cari C totalnya. Nah, kenapa C total ini pakai cara kayak gini? Karena di sini itu hubungannya itu adalah seri. Jadi kalau misalkan kita mencari kapasitansi pengganti pada rangkaian seri, caranya itu 1/C total sama dengan 1/C paralel rangkaian 1, area 1, ditambahin 1/C paralel area 2, ditambahin sama 1/C paralel area 3. Dan hasilnya adalah 4/20. Jangan lupa dibalik hasil dari C totalnya itu adalah 5 mikrofarad atau 5 kali 10 pangkat min 6 farad. Sehingga Q totalnya bisa kita ketahui dari C total kali 120 volt, di mana Q total sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kali 120 dan hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 4 ampere. Sorry, kolom. Nah, di sini kita udah tahu Q totalnya itu berapa. Nah, di sini aku kasih penjelasan biar teman-teman juga paham konsepnya juga. Jadi Q hasil penjumlahan antara muatan di C1 dan C2 itu sama dengan hasil penjumlahan antara muatan di C3 dan C4 itu juga sama dengan hasil penjumlahan antara muatan di C5 dan C6 yaitu 6 kali 10 pangkat min 4 kolom. Ini maksudku itu Q ya, bukan C. C itu kan satuannya farad ya, Q itu satuannya kolom. Jadi yang aku maksud di sini itu adalah QC1 tambah QC2 sama dengan QC3 plus QC3 QC4 sorry sama dengan QC5 plus QC6. Itu hasilnya 6 kali 10 pangkat min 4 kolom. Sama semua. Kenapa sama? Karena di situ hubungannya itu adalah seri. Nah, kayak gini nanti hubungannya. Oke, sebentar. Tadi kita sampai mana? Kita sudah mendapatkan. Oke, tadi kita sampai sini. Nah, apabila Q pada C1 dan C2 kita jumlahkan, hasilnya itu akan sama dengan Q pada C3, C4, hasilnya juga sama dengan Q pada C5 dan C6. Nah, karena kita mengetahui nilai total Q pada C1 dan C2 setelah dijumlahkan, sekarang kita perlu mencari Q untuk masing-masing. Jadi, untuk untuk QC1 itu berapa, QC2 itu berapa. Nah, kita bisa memanfaatkan konsep kesebandingan, di mana VC1 sama dengan VC2, dan rumus dari V itu adalah Q per C. Di mana nilai C ternyata C dari C1 dan C dari kapasitor 2 itu sama aja, sama-sama 10. Sehingga kita dapat simpulkan kalau QC1 itu sama dengan QC2. Nah, karena itu sama, jadi Q pada kapasitor 1 itu sama dengan kapasitor 2, yakni 6 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2, yaitu 3 kali 10 pangkat minus 4. Kita sudah mendapatkan Q pada kapasitor 1 dan C pada kapasitor 1, sehingga perhitungan dari beda potensial pada kapasitor 1 adalah VC sama dengan QC per QC. QC per CC, sorry. Nah, hasilnya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 4 per 10 kali 10 pangkat min 6. Dan hasilnya adalah 30 volt. Sehingga beda potensial pada kapasitor 1 itu adalah 30 volt. Itu untuk soal A, kemudian kita langsung masuk soal B. Besar muatan yang tersimpan pada kapasitor 4 itu sama dengan berapa? Nah, untuk mengetahui besar muatan dari kapasitor 4, kita harus mengetahui dulu nilai dari C dan V. Kenapa kayak gitu? Karena dia itu punya hubungannya berdasarkan dengan rumusnya. Jadi nilai V dari kapasitor 4 sama dengan V pada kapasitor 3. Kenapa sama? Karena dia itu dihubungkan secara paralel. Nah, di sini kita dapat menggunakan konsep kesebandingan juga nih untuk mencari nilai dari V untuk masing-masing area. Di mana Q di area 1 itu akan sama dengan Q di area 2 itu akan sama juga dengan Q di area 3. Kenapa? Karena dia itu dihubungkan secara seri. Nah, mana tadi? Sehingga kita bisa melakukan konsep kesebandingan misalkan untuk Q di area 1 dan area 2.
di mana Q area 1 sama dengan Q area 2, itu rumus Q adalah C kali V. Berarti C area 1 kali V area 1 sama dengan C area 2 kali V area 2. 20 kali V area 1 sama dengan 10 kali V area 2, dan kita ketahui bahwasannya hasilnya adalah V di area 2 itu bernilai 2 kali lipat dari V di area pertama. Dan ternyata C di area 3 itu memiliki nilai yang sama dengan C di area 1, sehingga nilai V-nya pun juga sama. Kesimpulannya, beda potensial di area 1, 2, dan 3 itu masing-masing, kalau kita buat perbandingannya, itu adalah 1 banding 2 banding 2. Sehingga kita bisa langsung tahu beda potensial untuk masing-masing area. Di sini untuk yang area pertama 1/5 itu asalnya dari sini, 1 per total keseluruhan 1 tambah 2 tambah 2 1/5 dikali 120 hasilnya 24. Nah, area 2 dan 3 juga kayak gitu. 2 berarti 2/5 kali 120 volt hasilnya 48. Yang ketiga juga kayak gitu. Berarti ini 2/5 kali 120 volt hasilnya 48 volt. Nah, kapasitor 4 itu termasuk ke dalam area yang kedua ini, yang punya beda potensial sebesar 48 volt. Sehingga Q dari C4 itu adalah C4 dikali VC4 sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 kali 48. Dan hasilnya adalah 2,4 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Nah, di sini kalau kita pengen konversi ke mikrofarad, itu hasilnya adalah 240 mikrofarad. Karena mikro itu artinya adalah 10 pangkat minus 6. Nah, untuk besar energinya itu berapa? W sama dengan setengah CV kuadrat. Di mana yang kita cari di sini adalah W untuk kapasitor 6, C6. Di mana WC6 itu sama dengan setengah kali C kapasitansi dari C6 dikalikan dengan voltase dari C6 kita kuadratkan. Kapasitansi dari C6 itu adalah 10 kali 10 pangkat 6 atau 10 mikrofarad. Sedangkan untuk voltase atau beda potensial pada C6 itu adalah 24 volt. Dan hasil akhirnya adalah 2,88 milijoule atau 2,88 kali 10 pangkat minus 3 joule. Itu adalah untuk nomor 3. Oke, dan yang terakhir itu adalah nomor 4. Kemana arah arus induksi pada kumparan Y? Dalam gambar di bawah ini, jika kumparan Y digerakkan untuk mendekati kumparan X, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah arus dari kumparan X dikecilkan dengan tetap mempertahankan jarak antara dua kumparan. Oke. Jadi di sini kalau soal 1, 2, 3 yang di atas tadi itu kan hitung-hitungan ya. Kalau ini lebih ke konsep. Nah, di sini teman-teman bisa tahu arah arus induksinya kalau teman-teman tahu kutubnya dulu. Jadi tahapan pertama sebelum teman-teman menentuin arah arus induksi dari Y, teman-teman bisa fokus ke kumparan X-nya dulu. Kita harus tahu nih, mana kutub positif, mana kutub utara, mana kutub selatan. Nah, kalau kita lihat dari baterainya itu arahnya ke sini. Dia itu arusnya mulai bergerak ke sini karena dia itu kutub positif, kutub negatif. Bergerak dari positif ke negatif. Bergerak ke sini, terus ke atas, terus lewat belakang, belakang, depan. Nah, ini ke bawah, ini ke kanan lagi, nah begitu seterusnya. Nah, kalau kayak gini, itu artinya U-nya itu adalah di sini. Dan kalau misalkan U-nya itu di sini, maka S-nya itu ada di sebelah sini. Nah, ibu jari itu menunjukkan kutub utara, sehingga ibu jari teman-teman bisa ke arah sini, dan untuk S-nya itu berlawanan dengan kutub utaranya. Kalau misalkan salah satu ujung itu udah utara, maka ujung yang lain itu adalah selatan. Nah, di bawah itu udah aku jelasin mendetail banget. Tapi kalau teman-teman masih mau ditanyain juga nggak apa juga. Kutub utara pada kumparan X berada pada sisi kirinya, sedangkan kutub selatan pada kumparan X itu berada pada sisi kanannya. Hal tersebut dapat diketahui dari arah gerak arus listrik yang bergerak dari kutub positif dan kutub negatif. Jadi positif itu yang di sebelah kanan ini, dan negatif itu adalah yang di sebelah kirinya. Nah, pada kumparan X, arus listrik akan bergerak dari kanan ke kiri, sehingga kutub utaranya terdapat di sisi kiri kumparan X. Nah, di sini konteksnya, untuk yang soal A, kumparan Y digerakkan mendekati kumparan X. Itu artinya, yang bertemu pertama kali dengan kumparan X, itu adalah sisi yang sini. Sehingga yang bertemu pertama kali itu akan berubah menjadi S juga. Dan kalau yang di kiri ini udah S, maka yang di sini adalah U. Nah, karena konteksnya itu kayak gini, artinya ibu jari teman-teman bisa digerakin ke kanan. Aku pengen banget simulasiin, cuman berhubung karena online, jadi coba teman-teman simulasiin sendiri ya di rumah masing-masing. Jadi, ibu jari teman-teman coba ke kanan,
Nah, itu kan artinya ibu jari ke kanan, dia itu bakal bergerak ke sini. Ke sini, ke bawah, ke kanan, kan arahnya ke sini. Nah, dia bakal berubah, arusnya itu bakal bergerak ke sini, ke bawah. Bawah, sorry. Sorry ya, gambarnya kurang bagus. Terus ke atas, ke bawah lagi, pokoknya melalui jalur ini. Nah, gini terus. Nah, artinya dia bakal masuk ke galvanometernya itu lewat sisi yang sini. Artinya dia bakal bergerak ke arah kiri. Jarumnya ini bakal berputar ke arah kiri. Itu artinya arah arus induksi pada kumparan J itu adalah ke kiri. Jadi kalau teman-teman pengen tahu itu arah ke arah kanan atau kiri, teman-teman bisa lihat jarumnya. Kalau dia pertama kali ke kiri, berarti arah gigel induksinya ke kiri. Tapi kalau ke kanan, berarti arah gigel induksinya itu ke kanan juga. Nah, di sini adalah cara untuk menentukan kutub positif, kutub negatif, sama arusnya itu nanti ngarahnya kayak gimana. Sama di sini juga untuk menentukan kalau misalkan kumparannya itu didekatkan dengan kutub utara terlebih dahulu, terus dijauhkan nanti dia itu bakal jadi kutub utara atau selatan di kumparan yang satunya lagi. Nah, itu penjelasannya ada di sini. Oke, gambar itu bisa merepresentasikannya, sorry. Untuk penjelasan mendetailnya, teman-teman bisa baca yang di atas ini atau bisa cari sumber-sumber yang lain juga. Oke, aku nggak jelasin mendetail ya untuk yang tadi, tapi secara konsep itu seperti itu. Aku langsung jelasin ke poin B, di mana apabila arus dari kumparan X itu dikecilkan dengan tetap mempertahankan jarak di antara kedua kumparan, maka aku pengen mention di sini ada kata mempertahankan. Nah, arus dari kumparan X dikecilkan dengan tetap mempertahankan jarak antara dua kumparan. Nah, aku pengen mention kata ini, tolong teman-teman fokus sama kata mempertahankan. Nah, jika jarak antara kumparan X dan Y itu dipertahankan, maka tidak ada perubahan medan magnetik. Sehingga kesimpulannya, itu tidak terdapat arus induksi pada kumparan Y. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman bisa perhatiin lagi bunyi dari hukum Lenz yang menyatakan kalau jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan. Aku pengen mention kata di sini juga menentang perubahan dari medan magnetik. Arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya konstan. Nah, di sini artinya ada perubahan. Syaratnya di sini adalah harus adanya perubahan medan magnetik. Kalau misalkan posisinya itu dipertahankan, maka tidak akan ada perubahan medan magnetik. Ketika si kumparan yang ini didekatkan dengan kumparan yang satunya, mungkin dia bakal bergerak ke kiri. Tapi kalau misalkan udah sampai di sini, tapi teman-teman langsung diemin, nggak bergerak lagi, itu artinya tidak ada perubahan medan magnetik di situ. Terus kemudian waktu teman-teman jauhin lagi, mungkin bakal bergerak. Yang tadinya ke kiri, bakal bergerak ke kanan. Itu artinya ada perubahan medan magnetik. Cuman kalau misalkan setelah diubah ke kanan terus teman-teman pertahankan posisinya dan nggak berubah lagi, maka setelah itu tidak ada perubahan medan magnetik. Artinya itu apa? Artinya kalau misalkan teman-teman mempertahankan posisinya, sebagaimana di soal dikasih tahu kalau dia itu mempertahankan jarak antara dua kumparan, artinya perubahan medan magnetik itu juga tidak terjadi. Kalau perubahan medan magnetik itu tidak terjadi, maka GGL induksi itu juga tidak terjadi. Sehingga kesimpulannya, tidak terdapat arus induksi pada kumparan Y. Itu untuk poin yang B dari soal 4. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kalau misalkan teman-teman ada yang dibingungin atau mau nanya, bisa chat aku di bawah udah ada nomor HP ku sama ID line-ku. Sama aku minta teman-teman tolong jangan lupa untuk koreksi kembali, karena jawabanku juga belum tentu benar. Ini adalah pemahaman tentang konsep yang aku pahami. Aku harap bisa bermanfaat untuk teman-teman sebagai bahan belajar untuk persiapan UTS Fisika Dasar 2. Mungkin itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf juga karena keterbatasanku untuk menjelaskan di situasi online kayak gini.
Mungkin itu aja dari aku. Aku Aryo, pamit undur diri. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.